Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Dia akan ditinggalkan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi. Dan kelihatannya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah dia akan membuat tercengang banyak bangsa. Dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka paham. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas yang muncul dari tanah kering. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitung. Dia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dikukurnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh sebab pemberontakan kita, dia diremukkan oleh sebab kejahatan kita. Derita mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh luka-lukanya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesak seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, dia terambil. Tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, dia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, dia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati, dia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun dia tidak melakukan kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila dia menyerahkan dirinya kepada korban pengganti, dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, dia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hamba-Ku sebagai orang yang benar
akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikulinya. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sehingga rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena dia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena dia terhitung di antara para pemberontak. Sekalipun dia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pewartaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudari, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, dia sama dengan kita. Dia telah dicobai, hanya tidak melakukan dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri takhta kerajaan Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, dia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, dia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Sesudah mencapai kesempurnaan, dia menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Selesai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus daripada ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang Sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus juga tahu tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan askar dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh ketua para imam dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lampu kecil, suluh dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka dia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya ulang, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus
dari Nazaret. Jawab Yesus, Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Daripada mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba Imam Agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? maka para askar serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, kerana Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal Imam Agung dan dia masuk ke halaman istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal Imam Agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? jawab Petrus. Bukan. Sementara itu, hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah Imam Agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyakan aku? Tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Itukah jawabanmu kepada Imam Agung? jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang murid Yesus? Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. salah seorang hamba Imam Agung, keluarga daripada hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus? Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke dewan pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke dewan pengadilan itu, supaya jangan mengotorkan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?
Jawab mereka kepadanya, Jikalau dia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak digunakan membunuh seseorang. demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana dia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah kau katakan hal itu, atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus. Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan ketua para imam telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau lakukan? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan daripada dunia ini. Jika kerajaanku daripada dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya. Jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal daripada kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? mereka pun berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyiksa dia. Askar-askar menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan sambil maju ke depan, mereka berkata, Salam, hai Raja orang Yahudi. lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini. ketika ketua para imam dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka. Salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya. Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, dia harus mati, sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah dia. Lalu dia masuk pula ke dalam dewan pengadilan dan berkata kepada Yesus. Dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab,
Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Kalau kuasa itu tidak diberikan dari atas, sebab itu Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu dia duduk di kerusi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Nyalakan dia, nyalakan dia, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalib rajamu? Jawab ketua para imam, Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata ketua para imam kepada Pilatus, Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi dia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi. jawab Pilatus. Apa yang kutulis tetap tertulis. Setelah askar-askar menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membahaginya menjadi 4 bahagian, masing-masing askar 1 bahagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas sampai ke bawah merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membahagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bahagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh askar-askar itu. Dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasihi di sampingnya, berkatalah dia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. dan kemudian katanya kepada murid itu. Inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah dia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop,
mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus. Selesailah sudah. Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Mari kita semua berduduk sejenak. Sila berdiri. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah askar-askar lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa dia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara askar itu menikam rusuk Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Orang yang melihat sendiri hal itu yang memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dia tahu bahwa dia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan nas lain yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatia. Yusuf ini adalah seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya dia dibenarkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Maka datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kaki beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan itu ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Injil Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, hari ini kita berkumpul untuk memperingati dan juga menghayati, saya harap, dan menghayati kesengsaraan dan kematian Yesus. Waktu kita menyambut ataupun turut mengingati Yesus melalui masa Prapaskah selama 40 hari, kita telah banyak mendengar tentang bagaimana Yesus yang diutus oleh Allah Bapa menjelaskan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa dia adalah diutus oleh Allah Bapa dan dia adalah Mesias
Tetapi malamnya mereka tidak dapat percaya dan tidak menerima dia sebagai utusan Allah Bapa. Dan lebih-lebih karena hasutan dari pemimpin-pemimpin agama atau imam-imam kepala, maka mereka mau membunuh Yesus. Dan itulah yang berlaku, saudara-saudari, di mana rancangan untuk membunuh Yesus itu melibatkan banyak penderitaan, penganiayaan, kesengsaraan yang dialami oleh Yesus sampailah ke hari di mana kita mengenangkan dia, hari ini disalibkan. Nah, saudara-saudari, bagi kita murid-murid Yesus, marilah kita mengambil kesempatan ini bukan sekedar mengenang, tetapi juga coba berusaha seboleh-bolehnya kita membaharui kepercayaan kita kepada Yesus. Ini adalah satu kesempatan yang baik. Karena mungkin saudara-saudari memang kita mengaku, kita mengenal, kita percaya kepada Yesus. Tetapi sejauh mana? Sejauh mana kepercayaan kita kepada Dia? Dan marilah kita mohon agar sengsaraan Yesus yang kita sertai melalui liturgi Jumat Agung ini membawa kita terus merenung bahwa kesengsaraan yang ditunjukkan Yesus itu dan kematiannya adalah bukti cinta kasih-Nya yang dicurahkannya kepada kita, dan agar kita juga melalui semangat pengorbanan dalam hidup kita sehari-hari, kita tidak takut mengorbankan diri kita demi cinta kasih kita kepada Tuhan dan juga cinta kasih kita kepada sesama. Salib, saudara-saudari, tidak dapat dipisahkan dari hidup Kristiani kita. Salib itu melambangkan kasih Tuhan kepada kita, tetapi salib itu juga, saudara-saudari, melambangkan kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama.